Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pemirsa Rasis yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selamat menjalankan ibadah siam Ramadan. Semoga semakin sehat dan berkah dunia akhirat. Pemirsa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, beliau bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al jannatu mushtaqatu ila arba'atin. Surga begitu merindukan, begitu mendambakan dimasuki oleh 4 kelompok manusia. Siapa 4 kelompok manusia yang dirindukan oleh surga? Mudah-mudahan kita semua termasuk salah satu di antara 4 manusia yang dirindukan oleh surga. Rasul melanjutkan dalam sabdanya, kelompok manusia yang pertama yang dirindukan oleh surga adalah talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Luar biasa, begitu banyak keutamaan, fadilah daripada membaca Al-Quran. Dan kebetulan pada saat ini di bulan suci Ramadan, bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Ini artinya kita diminta untuk lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Dalam referensi hadis yang lain, Rasulullah bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, karena Al-Quran nanti di hari kiamat akan jadi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Bahkan dalam referensi hadis yang lain, Rasul bersabda, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf saja daripada kitabullah atau Al-Quran, falahu hasanah, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10. Allah tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ini artinya begitu banyak keutamaan fadilah dalam membaca Al-Quran. Maka pantas kalau orang pertama yang disebutkan dalam hadis ini yang dirindukan oleh surga adalah talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Yang kedua, kelompok manusia yang dirindukan oleh surga adalah wahafizil lisan, orang yang mampu memelihara lisannya. Ingat, selamatul insan bihifzil lisan. Selamatnya seorang manusia adalah dari kemampuannya ia memelihara lisannya. Satu ketika ada seorang sahabiah, seorang sahabat wanita yang ia ini rajin ibadahnya. Puasanya ia laksanakan, sholat malam dia kerjakan. Tetapi ada satu hal yang seringkali dikerjakan oleh wanita ini. Sahabat bertanya, ya Rasul, tetangga saya ini, seorang ibu ini, dia rajin ibadahnya, dia rajin puasanya, tapi ketika dia berbicara, mulutnya ini menyakitkan orang lain, sering menyakiti hati orang lain, melukai perasaan orang lain. Bagaimana dengan orang ini ya Rasul? Apa jawab Rasulullah? Hiya min ahlin nar. Perempuan itu adanya di dalam neraka. Kita bayangkan orang yang rajin ibadahnya, hubungannya baik dengan Allah, tetapi ia sering menyakiti hati tetangganya, maka kata Rasulullah, ia finnar, dia ada di neraka. Kenapa? Karena dia tidak mampu memelihara lisan. Kelompok manusia yang kedua yang dirindukan oleh surga adalah wahafizil lisan, orang yang mampu memelihara lisan. Kelompok yang ketiga yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan orang yang lapar. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini adalah momentum untuk kita beramal soleh, untuk bersedekah, untuk mengumpulkan kebajikan-kebajikan. Di masjid, di musola, banyak sekali diadakan takjil, buka puasa bersama. Kita mempunyai rezeki yang berlebih, tidaklah salah apabila kita kemudian menyumbangkan harta yang kita miliki untuk orang-orang yang berbuka puasa. Luar biasa pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang memberi makan orang yang berbuka puasa ini sebanyak sama dengan orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Bahwa kita memberi makan 100 orang yang berpuasa,
maka 100 orang yang berpuasa itu pahalanya akan diberikan kepada orang yang memberikan berbuka puasa. Orang ketiga yang dirindukan oleh surga adalah wamut imil ji'an. Dan yang keempat, yang terakhir, kelompok manusia yang dirindukan oleh surga adalah waso imin fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Pemirsa rasil yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 4 kelompok manusia inilah yang dirindukan oleh surganya Allah. Kita ingin sekali masuk surga, tapi dalam hadis ini justru kebalikannya. Surga justru rindu terhadap 4 kelompok manusia ini. Yang pertama, orang yang gemar membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang mampu menjaga lisannya. Yang ketiga, orang yang memberi makan orang yang bersedekah. Dan yang keempat, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, sudah pasti kita gemar, kita rajin membaca Al-Quran, kita rajin bertilawah, bahkan targetkan kalau bisa Ramadan kali ini kita bisa khatam minimal 1 kali. Luar biasa, 1.024.000 huruf Al-Quran dikali 10 kebaikan, dan ini di bulan Ramadan, berapa pahalanya kita dapat. Kemudian yang kedua, kita jaga, kita pelihara lisan kita dari hal-hal yang menyakitkan hati orang lain. Dan yang ketiga, orang yang memberi makan orang yang lapar. Dan yang keempat, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah Ramadan kita, Allah sehatkan badan kita, Allah berikan keselamatan kepada keluarga kita. Selamat menjalankan ibadah siam Ramadan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, jangan lupa agar kondisi badan kita tetap fit terus selama bulan Ramadan. Di sini ada madu hijau. Madu yang merupakan kombinasi daripada propolis dan herbal. Yuk, kalau mau sehat, kalau mau segar bugar selama berpuasa di bulan Ramadan, jangan lupa sebelum sahur 2 sendok makan madu hijau. Dan setelah berbuka puasa 2 sendok makan madu hijau. Insya Allah sehat terus, fit terus, segar terus. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.